Ribuan warga sejak pagi memadati area Tebet Eco Park di Jakarta Selatan untuk libur akhir pekan. Momen bersamaan dengan libur sekolah ini juga dimanfaatkan para orang tua untuk mengajak anak-anaknya melakukan aktivitas bermain di luar ruangan. Sebagai salah satu arena favorit, pengunjung khususnya anak-anak dapat bermain sejumlah wahana seperti perosotan, jungkat-jungkit, panjat tebing, hingga kubangan air. Menurut Bapak, tanggapannya seperti apa dengan tempat itu? Ya, ini tempat yang bagus ya, luas ya. Jadi memang kita di Jakarta ini perlu sih tempat-tempat gini buat anak-anak kita bermain. Karena kalau di lingkungan saya tuh jarang sekali tempat kayak gini gitu. Harapannya seperti apa, Pak? Harapannya ya mungkin diperbaiki lagi, lebih bagus lagi ya. Kalau ini kan udah kelihatan apa kalau musim hujan ke saya agak becek gitu ya. Mungkin gimana supaya ada drainase yang bagus biar lebih indah lagi kelihatannya gitu. Warga mengaku senang dengan keberadaan ruang terbuka hijau ini yang dapat diakses secara mudah dan gratis. Jadi udah baru mulai jalan-jalan lagi. Biasanya kan ke mall gitu, cuman outdoor kan Jakarta susah ya. Jadi coba main ke sini aja. Tanggapannya gimana dengan tempat Pak? Bagus sih, cuman toiletnya agak susah ya, jauh banget di situ kan toiletnya tuh. Mungkin ditambahin toilet, lebih banyak mungkin di area sini, kayak ini banyak anak-anak ya, kalau anak-anak mau pipis gitu, jadi banyak yang pipisin di situ karena agak jauh. Jumlah kunjungan tempat Eco Park meningkat sekitar 50% dari biasanya pada momen libur sekolah. Dari Jakarta, Galuh Pandu dan Laksana Tiara melaporkan. Festival musim panas Jepang Natsu Matsuri di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta mulai digelar. Ya, berbagai pertunjukan dan parade Jepang pun disuguhkan untuk menghibur para pengunjung yang datang. Mulai dari fun run 5K, omikoshi parade, festival kuliner, kompetisi coswalk dan co-street dari berbagai toko serial Jepang, hingga konser musik dari sejumlah penyanyi kenamaan, salah satunya JKT48. Menariknya lagi, selama pekan liburan, pihak pengelola juga memberikan promo tiket masuk. Jika biasanya harga tiket masuk dibanderol seharga Rp35.000 per orang, tiket didiskon menjadi Rp25.000 per orangnya. Festival musim panas Jepang ini digelar selain memperkenalkan sejarah budaya asing, juga mengkolaborasikan budaya Indonesia dengan budaya Jepang. Kan Taman Mini sebagai bagian dari BUMN In Journey, kita tidak hanya menghadirkan kebudayaan Indonesia, tapi kita juga pengen mengajak kebudayaan dari luar Indonesia untuk bekerja sama berkolaborasi. Salah satunya dengan ini. Jadi nanti di salah satu atraksinya itu ada gabungan antara yang tabuhnya Jepang. Rencananya festival musim panas Jepang ini akan digelar hingga 7 Juli 2024 mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Ratusan pengunjung ini asik menikmati wahana kolam ombak. Ya, di pekan momen libur sekolah, wahana kolam ombak di kawasan Boulevard Harapan Indah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipadati para pengunjung dari berbagai kawasan di Jabodetabek. Menariknya, selain kolam ombak, para pengunjung juga bisa merasakan sensasi wahana air lainnya, mulai dari seluncur air hingga tangga loma rainbow yang memicu adrenalin. Seorang pengunjung mengaku banyaknya wahana air di tempat ini serta harga tiket yang terjangkau menjadi pilihan untuk menghabiskan libur akhir pekan bersama keluarga. Liburan di Transera ini? Karena harganya lebih terjangkau, terus akses dari rumah ke sini juga terjangkau sama transportasi umum. Memang animunya sekarang lebih kepada anak-anak sekolah, khususnya untuk anak-anak usia sekolah dasar ya, SD yang ke transfer tempat. Karena ada konsepnya adalah wisata ramah untuk anak-anak, edukasi juga untuk anak-anak. Menariknya lagi, usai berwisata air, pengunjung terutama anak-anak juga bisa berinteraksi langsung dengan satwa di mini kebun binatang yang ada. Nah, untuk bisa berwisata ke tempat ini, pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp90.000 hingga Rp130.000 per orang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jahori Lutfi, iNews melaporkan.
Libur sekolah periode 22 Juni hingga 7 Juli 2024, beberapa lokasi wisata yang ada di Jakarta sudah mulai diramaikan oleh pengunjung. Tepatnya di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Taman Jaya Impian Ancol, pada Pantai Ancol sudah mulai diramaikan oleh pengunjung sejak tadi pagi hingga malam hari. Di mana para pengunjung yang datang ke Taman Ancol ini atau Pantai Ancol tidak hanya dari wilayah Jakarta saja, tapi para pengunjung yang datang juga datang dari berbagai wilayah. Alasan tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pengunjung berkunjung ke Pantai Ancol ini dikarenakan memang harga yang ekonomis dan juga melihat suasana pantai yang begitu asri. Alasan juga masyarakat ke sini juga tidak hanya menikmati suasana pantai, tapi ada juga yang menikmati suasana pantai sambil berpiknik dan juga bermain di beberapa lokasi yang ada di sini. Juga dihimbau untuk para pengunjung yang hendak berlibur ke sini dari Humas Pantai Ancol untuk tetap menjaga keamanan, tetap menjaga ketertiban dan juga tetap menjaga kebersihan selama berada di kawasan Pantai Ancol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Hendri Avila, Jakarta Samsa, iNews melaporkan. Di ruangan kecilnya, Arawadi, pemuda kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, memotong-motong kain jeans sisa membuat celana. Kain-kain dipotong untuk dijadikan pakaian dan barang-barang kerajinan lainnya, seperti tas hingga topi. Ide usaha ini berawal dari keprihatinan Alra setelah melihat banyaknya limbah kain celana jeans yang tidak digunakan lagi. Dari situ, muncul keinginan mengubah limbah jeans jadi barang yang bermanfaat. Berbekal kemampuan menjahit, Alra membuat busana bernilai tinggi. Dalam produksinya, pemuda berumur 20 tahun itu selalu menekankan faktor keindahan bentuk yang modern. Selain karena keterbatasan modal, itu pengen mengurangi limbah fabric yang ada di lingkungan aja sih, daripada cuma dibakar atau nggak itu jadi keset, ya lebih baik dimanfaatkan dulu. Dalam produksinya, Alra memerlukan waktu 3 hari untuk membuat satu busana. Dia menjualnya mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp300.000 tergantung bentuk dan kerumitannya. Produk fashion buatan Alra terjual hingga ke berbagai daerah di luar Blitar. Atas kreasinya, Alra setiap bulannya bisa menghasilkan uang jutaan rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Sejumlah keluarga ini menangis saat menyebut kepulangan jemaah haji di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu siang. Tangis haru keluarga jemaah haji pun tak terbendung menumpahkan kerinduan setelah sebulan ditinggal para anggota keluarga beribadah haji. Andi, seorang keluarga jemaah haji, mengaku senang karena orang tuanya bisa kembali dengan selamat ke tanah air meski ia sempat khawatir cuaca ekstrim melanda Arab Saudi. Pak, senang nggak dengan keluarga udah pulang ke Indonesia nih? Ya, alhamdulillah senang, sangat senang. Sebanyak 440 jemaah haji pada kloter pertama Pandeglang kembali ke tanah air. Dari total 983 jemaah yang berangkat pada tahun 2024 ini, 2 diantaranya meninggal dunia karena sakit. Pandeglang telah datang dengan selamat, semuanya 440 jemaah. Begitu juga di Banyumas, Jawa Tengah, tangis haru keluarga pecah saat menjemput jemaah haji yang kembali dari Tanah Suci. Sejumlah jemaah haji bahkan langsung melakukan sujud syukur saat baru turun dari bus di halaman Gor Satria Purwokerto. Mereka senang sekaligus terharu bisa kembali dengan selamat ke kampung halamannya. Haji sama Bapak? Iya. Bapak sakit? Bapak pasca stroke. Alhamdulillah berangkat sehat, dokter sehat. Alhamdulillah. Semuanya senang. Alhamdulillah sudah sampai tanah. Jumlah jemaah haji kloter 20 asal Banyumas ini mencapai 323 orang dengan 1 jemaah haji dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Kloter 20 Banyumas ini merupakan kloter terakhir yang tiba di Kabupaten Banyumas dengan membawa 9 bus rombongan. Tim kontributor iNews melaporkan. Inilah keseharian dari Slamet warga Pandegluih, Purworejo, Jawa Tengah. Bermodalkan karung plastik, Slamet membersihkan atap rumah warga dari sarang kelelawar. Tak tanggung-tanggung, Slamet pernah membersihkan sarang kelelawar dengan bobot hingga 7 kuintal. Sebelum bekerja, Slamet membuka beberapa genting rumah agar nokturnal ini tidak menyerang. Pekerjaan yang langka ini telah ditekuni Slamet sejak puluhan tahun lalu.
dan rumah-rumah mengajak saya untuk membersihkan kelelawar karena saya sering membersihkan kelelawar di berbagai tempat di berbagai luar kota. Pak, saat pembersihan kelelawar ini dengan jumlah banyak ini ada kendala nggak untuk membersihkan kelelawar? Kalau untuk kendala, untuk saya sih sebenarnya tidak ada ya, cuma kita juga harus hati-hati bila mana tempat yang untuk pijakan itu laku. Dengan keberanian dan keahliannya, pelanggan selamat tak hanya datang dari Purworejo, namun sudah merambah ke kota-kota lainnya bahkan hingga ke Jakarta. Pekerjaan ini bukan tanpa resiko. Selamat harus berhati-hati jika tidak ingin terjatuh dari ketinggian karena kondisi kayu yang lapuk. Dan kelelawar. Itu kelelawar sudah lama di atas rumah Ibu? Sudah sekitar 2 tahun ya. Nah, Bu, tanggapannya Ibu dengan jasa seperti itu kepada Pak Slamet itu seperti apa? Ya senang ya, dan membantu membersihkan, dan soalnya bau itu. Menggunakan teknik khusus Slamet penjamin usai dibersihkan kelelawar tak lagi bersarang di dalam rumah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Tim Lapor Polda Sumatera Utara dan tim Inafis dari Polres Tanah Karo melakukan olah tempat kejadian perkara pasca kebakaran rumah semi permanen di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjai, Kabupaten Karo. Akibat kejadian ini 4 korban yang masih satu keluarga tewas. 4 korban tewas merupakan Sempurna Pasaribu, seorang wartawan, istrinya, anaknya, dan 1 cucu korban. Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengambil sampel abu arang sisa kebakaran dan memeriksa sejumlah saksi. Duka masih menyelimuti keluarga korban kebakaran. Kerabat tak henti menangis. Saat kejadian, Eva Boru Pasaribu menitipkan anaknya di rumah orang tuanya. Semasa hidup ayahnya dikenal tertutup dan jika ada masalah pekerjaan selalu meninggalkan rumah. Yang cucunya itu anak kakak? Iya, anakku umur 3 tahun. Bapak tertutup orangnya. Setiap ada masalah gitu nggak pernah mau cerita apa-apa. Kalau ada masalah entah mungkin ada konflik dia di luar apa itu, dia jarang pulang. Paling kayak gitulah yang kami tahu. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansa melaporkan. Polisi mengamankan seorang ibu dari kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sang ibu sebelumnya mengambil anak kandungnya dari Jalan Rawa Tengah Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. 3 tahun terakhir pasca bercerai, korban yang masih balita tinggal bersama ayahnya. Rasa kangen menjadi alasan sang ibu mengambil paksa anak kandungnya dari mantan suaminya. Terbongkarnya kasus dugaan penculikan anak ini setelah memeriksa plat nomor kendaraan yang digunakan oleh D bersama suami barunya. Kalau berdasarkan hasil penyelidikan kita bahwa ibunya ada rasa kangen sama anaknya yang kalau mau ketemu ke rumah suaminya ini, mantan suaminya ini agak susah, sehingga dia punya niat untuk karena kangennya niat untuk ngambil anaknya ini. Usai diamankan, polisi memeriksa secara intensif D dan suami barunya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kobaran api membakar sejumlah rumah yang berada di pemukiman padat penduduk di Jalan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Besarnya api membuat panik warga sekitar. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin membuat api cepat membesar. Mengetahui rumahnya terbakar, seorang wanita lansia mencoba menerobos masuk ke lokasi kebakaran namun berhasil dicegah oleh petugas dan warga. Api muncul diduga akibat terjadinya korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Listrik. Rumah apa gimana, Bang? Dari rumah. Dugaan korsleting listrik ya? Awal api ya? Iya. Ini berapa rumah, Bang? Untuk sementara, Bang? Untuk sementara ini sekitar 4 rumah. 4 rumah kurang lebih, Bang ya? Iya. Ini masih menyala, Bang ya? Masih.
Api padam setengah jam kemudian. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pembahasan dengan Presiden dengan Kim tentang Mas Kaisang menuju pada ada. Itu udah dibahas bersama ketum-ketum parpol gitu Pak. Iya, karena waktunya masih cukup panjang sehingga terus dilakukan exercise uji coba kalau ini dengan ini. Iya, di Banten, di Provinsi Banten kami mengajukan Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten yang juga Ketua DPD Gerindra Banten untuk maju menjadi calon gubernur Banten bersama dengan Saudara Ahmad Dimyati Natakusuma dari Pandeglang untuk menjadi wakil gubernur, calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Saudara Andra Soni. Nama Pak Anies kan juga banyak disuarakan di situ. Hanya partai kan juga harus melihat secara komprehensif. Mbak Puan sendiri menyatakan Pak Anies ini menarik. Nah, sehingga dari pernyataan Mbak Puan kami terus lakukan, kami kembangkan untuk mendengarkan komitmen akar rumput dan bagaimana suara dari kebinekaan kita harus betul-betul diperhatikan. Kami tidak pernah kehilangan stok pemimpin karena partai selalu melakukan kaderisasi. Menjelang Pilkada serentak, Partai Amanat Nasional menggelar rapat kerja nasional keempat di Jakarta. Rakernas membahas berbagai persoalan, namun yang utama membahas pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan November mendatang. Usai memberikan sambutannya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberikan surat tugas kepada sejumlah bakal calon kepala daerah. Ya, alhamdulillah hari ini saya diberikan surat keputusan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk maju menjadi calon gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Tentunya saya sangat berterima kasih, mengapresiasi penghargaan yang diberikan atau kepercayaan diberikan oleh Partai Amanat Nasional. Namun untuk bakal calon gubernur di Pulau Jawa, PAN belum memberikan surat tugas dengan alasan masih melihat dinamika yang terjadi dan akan berkoordinasi dengan partai-partai lainnya. Keputusan bakal calon gubernur yang didukung Partai Amanat Nasional akan disampaikan pada bulan Agustus mendatang. Agustus atau akhir Juli ya Mas, paling lambat kami akan umumkan siapa yang akan diusung untuk khususnya di Jawa ya, Banten, DKI, dan Jawa Tengah. Rakernas keempat PAN juga meminta Zulkifli Hasan kembali memimpin Partai Amanat Nasional. Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Tri Julianti melaporkan. Avian Brands sebagai produsen cat lokal terbesar di tanah air menggelar edukasi pemilihan cat dalam kampanye Cat Tepat No Debat di Mitra 10 Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Sebagai bentuk komitmen dan totalitas, Avian Brands terus menciptakan produk cat dinding premium yang diproduksi dengan teknologi tinggi dan riset berkelanjutan. Kita punya produk namanya SunGuard. Nah, SunGuard ini adalah cat eksterior dan salah satu produk unggulan kami adalah SunGuard All-in-One. Jadi SunGuard All-in-One ini mampu merefleksikan panas matahari sehingga panas ini tidak diserap ke dalam rumah. Jadi suhu di dalam ruangan ini bisa lebih sejuk hingga 5 derajat Celcius. Kami sudah melakukan pengetesan. Jadi kita punya mesin QUV di research development kami. Itu kita bisa memberikan perlindungan hingga 15 tahun dengan catatan catnya ini masih menempel dengan sempurna. Itu green certified dari Singapura yang terbukti bahwa kandungannya tidak bahaya bagi kesehatan dan juga lebih ramah lingkungan, yang tentunya bukan hanya sebuah tren tapi sebuah faktor yang sangat penting di zaman sekarang, di mana harusnya ya semua bisnis, semua industri mengedepankan sustainability. Avian Brands itu salah satu pioneer di negara kita dan terbukti kualitasnya sangat tinggi dan luar biasa. Jadi ayo kita support brand lokal karena kita pun sudah mampu menghasilkan produk yang luar biasa dan tahan lama. Produk premium Avian Brand SunGuard Series dan Super Silk Series dapat diperoleh di seluruh supermarket bahan bangunan, toko cat, dan toko bahan bangunan lainnya atau melalui e-commerce Tokopedia Avian Brands. Dengan edukasi melalui kampanye Cat Tepat No Debat ini, masyarakat Indonesia diharapkan tidak lagi bingung dalam memilih cat yang tepat dengan hasil no debat. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan.
perayaan Matariki Tahun Baru Suku Maori di Hotel Ayana Mid Plaza Jakarta berlangsung hikmat. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo turut hadir merayakan Tahun Baru suku asli Selandia Baru yang jadi simbol refleksi serta awal pertumbuhan yang baru. On behalf of the government of Indonesia, it is an honor for me to address this diplomatic reception celebrating the Maori New Year and diplomatic ties between Indonesia and New Zealand. The two nations have fostered a relationship founded on mutual respect, cooperation, and a shared commitment to global prosperity and peace, from trade and economic partnerships to cultural exchanges and environmental stewardship. Pariwisata dan industri kreatif di Selandia Baru yang telah berintegrasi sempurna menjadi daya tarik bagi Angela untuk fokus menjalin kerjasama yang lebih serius di bidang aircraft. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Digelar di Atrium Mall Paragon Kota Semarang, Jawa Tengah, Warm Up Audition Indonesian Idol 2024 dihadiri ratusan anak muda dan masyarakat. Ajang ini dimeriahkan dengan penampilan Nyoman Paul Fernando dan Roni Parulian yang merupakan jebolan Indonesian Idol 2023. Selain menghibur, Paul dan Roni juga berbagi tips dan trik lolos audisi. Pilih lagu yang tepat menurut kalian yang cocok sama diri kalian sendiri, sama kesehatan sih. Kalau lu apa? Iya, jaga kesehatan dan pastinya harus selalu berdoa karena yang menentukan pasti yang kita. Audisi di Kota Semarang akan digelar pada 27 hingga 28 Juni 2024 yang dipusatkan di Taman Budaya Raden Saleh. Kita lakukan untuk memberikan informasi kepada pengunjung, kepada orang yang datang di sini, atau kepada orang-orang pendaftar yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Indonesian Idol. Setelah Semarang, audisi Indonesian Idol 2024 akan digelar di 12 kota besar lainnya di Indonesia. Dari Semarang, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Rapat umum pemegang saham tahunan PT MNC Vision Networks Tbk mengumumkan pertumbuhan jumlah pelanggan TV berlangganan. Jumlah pelanggan TV berlangganan naik sebesar 165% dari 4,9 juta pelanggan pada kuartal 1 tahun 2020 menjadi 12,9 juta pelanggan pada kuartal 4 tahun 2024. Strategi utama untuk grup PTV kami ke depan adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan pelanggan baru yang organik dan mendorong pertumbuhan pelanggan berbayar pada television. Sekarang MKM tetap menjalankan bisnis IPTV dengan kerjasama ICT Service dengan Indosat maupun Asionet, serta juga mengembangkan ICT Service dan IT teknologi ke depannya dengan pihak ketiga. Rapat juga menyetujui pengangkatan Syafril Nasution sebagai Direktur Utama, Ruby Panjaitan sebagai Komisaris Utama, dan Rahmat Turhadi sebagai Direktur. Dari tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris, dapat kami simpulkan bahwa secara umum kinerja direksi dan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. RUPST PT MNC Vision Networks Tbk juga mengumumkan pendapatan konsolidasi tahun buku 2023 yang mencapai 2.079 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.